Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah metodologi penelitian kita pada minggu kelima dengan saya, Dewi Soyusiawati dari Prodi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan. Oke, jadi untuk literatur review ini adalah merupakan salah satu bagian pada riset atau penelitian yang nanti akan dituliskan hasilnya pada bab 2. Adapun struktur penulisan bab 2, yang pertama adalah kajian penelitian terdahulu, yang kedua kajian software terdahulu, dan yang ketiga adalah landasan teori. Untuk kajian penelitian terdahulu, seorang peneliti diwajibkan untuk membaca paper-paper terkait dengan penelitian-penelitian yang sudah pernah orang lain lakukan terkait dengan atau yang berhubungan dengan topik penelitian kita. Nah, di sini sebagai seorang peneliti kita diminta untuk menguraikan penelitian-penelitian yang lain yang berhubungan, yaitu masalah yang ada, metode yang dipakai oleh penelitian lain tersebut, dan hasilnya. Nah, kemudian tunjukkan bedanya dengan penelitian kita. Saya akan memberikan contoh laporan skripsi yang sudah pernah dikerjakan untuk bab 2. Ini ya, saya langsung bukakan daftar isinya. Bab 2 kajian pustaka, kita masuk ke poin yang pertama yaitu kajian terdahulu. Oke, ini bab 2 kajian pustaka. Poin yang pertama adalah kajian terdahulu. Nah, di sini karena tadi di kajian terdahulu artinya kita membaca paper terkait dengan penelitian orang lain yang sudah pernah dilakukan yang relevan dengan penelitian kita, maka di sini tinggal diuraikan, dibuat resume singkatnya dari penelitian-penelitian sebelumnya dalam beberapa paragraf. Jadi ini misalnya paragraf pertama. Pada paragraf ini menjelaskan tentang penelitian orang lain. Ini ya, penelitian orang lain. Kemudian begitu juga paragraf yang selanjutnya, ini adalah resume untuk penelitian lainnya lagi, dan seterusnya. Nah, untuk laporan ini kebetulan ada 5 kajian penelitian terdahulunya. Nah, jadi ini ada 5 paragraf ya, berarti yang terkait dengan resume atas penelitian sebelumnya. Selanjutnya, setelah Anda menjelaskan dalam bentuk paragraf, maka sebaiknya dibuat resumenya dalam bentuk tabel. Jadi ini adalah merupakan tabel yang isinya resum kajian penelitian terdahulu. Jadi bisa dilihat di sini beberapa kolomnya. Kolom yang pertama terkait dengan aspek yang akan dikaji, kemudian kolom selanjutnya adalah paper-paper yang kita rujuk. Nah, kolom terakhir adalah kolom yang berisi topik atas skripsi atau topik atas riset yang kita kerjakan. Yang Anda kerjakan ditulis di paling kanan. Ya, jadi di sini aspek yang akan diukur atau aspek yang akan dikaji bisa dinyatakan dengan beberapa poin. Bisa dinyatakan dulu dengan kita mencantumkan nama penelitinya, kemudian judul paper itu dipublikasi, judul jurnalnya. Ini adalah judul penelitiannya. Sedangkan ini penerbitnya adalah judul jurnalnya, diterbitkan di mana. Nah, kemudian masalah penelitiannya apa? Kemudian tujuan penelitian itu apa? Kemudian metode. Nah, ini metode yang dipilih oleh peneliti tersebut terkait dengan masalah penelitiannya apa? Jadi misalnya ini kajian yang pertama, metodenya adalah TF-IDF. Kajian yang kedua, metodenya adalah aturan produksi, dan seterusnya. Bagaimana metode ujinya, bagaimana hasil dari pengujiannya, dan yang terakhir bagaimana hasil penelitiannya. Untuk aspek ini nanti tentunya fleksibel ya, tergantung penelitian Anda masing-masing.
Ya, baik ya. Jadi itu untuk sub yang pertama pada bab 2, kajian penelitian terdahulu. Saya kembali lagi ke PowerPoint. Ini. Ya, selanjutnya yang kedua, kajian software terdahulu. Nah, ini opsional sifatnya. Hanya dilengkapi jika ada software atau perangkat lunak sejenis yang beredar di pasaran atau internet dengan penelitian yang akan kita lakukan. Untuk apa? Ya, kita perlu mengkaji software-software yang sudah ada terkait dengan metodenya dan fitur-fiturnya. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu landasan teori. Nah, landasan teori ini nanti isinya tentunya terkait dengan teori yang melandasi penelitian, metode, tahapan, dan contoh penerapannya. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah materi atau topik yang sudah terlalu umum tidak perlu dicantumkan. Tidak perlu menulis teori fundamental. Jadi misalnya pada saat Anda melakukan riset atau penelitian pasti menggunakan database. Maka terkait dengan konsep dasar daripada database itu tidak perlu lagi dituliskan. Misalnya bagaimana merancang data dengan basis data relasional atau ERD, nah itu tidak perlu dituliskan lagi ya karena sudah sangat umum. Terkait dengan bahasa pemrograman yang dipakai, misalnya PHP, Java, HTML itu juga tidak perlu. Ya, tidak perlu dicantumkan. Yang perlu dicantumkan seperti apa ya? Mungkin yang lebih spesifik. Contoh misalkan library ya, library yang dipakai terkait dengan pengembangan aplikasinya apa saja. Nah, itu boleh dicantumkan di landasan teori. Nah, yang terakhir pada bagian landasan teori juga perlu disertai dengan contoh kasus. Jadi contoh kasus penerapan bagaimana menerapkan metode yang dipilih terhadap suatu permasalahan. Ya. Nah, selanjutnya kenapa kita perlu mereview literatur? Manfaatnya untuk apa? Ya, tentunya yang pertama, kenapa kita perlu mereview atau membaca pustaka atau literatur? Tentunya pertama adalah dengan kita membaca referensi, maka akan memperdalam pengetahuan tentang bidang yang kita teliti. Yang kedua, dengan membaca referensi-referensi yang lain, maka kita akan dapat mengetahui hasil penelitian yang terkait dan yang sudah pernah dilaksanakan oleh orang lain atau related research. Yang ketiga, mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih, atau istilah lainnya yaitu adalah state of the art, atau kalau istilah gaulnya kekinian gitu ya. Ya, jadi penting bagi seorang peneliti untuk membaca referensi, membaca paper. Tidak mungkin hal yang mustahil suatu penelitian dilakukan tanpa membaca literatur. Termasuk juga dengan kita membaca akan memperjelas masalah penelitian kita. Oke. Nah, selanjutnya dari sedemikian banyak literatur yang ada pada saat kita googling, maka tentunya kita perlu menyeleksi bacaan-bacaan yang memang akan menunjang penelitian kita. Adapun beberapa jenis literatur ilmiah yang ada. Yang pertama, paper yang kita baca dari jurnal. Yang kedua, paper yang kita baca dari book chapter. Yang ketiga, paper yang kita baca dari suatu
conference atau dikatakan proceeding. Yang keempat, kita juga bisa membaca referensi dari laporan-laporan skripsi, laporan tesis, dan disertasi. Kemudian kita juga bisa membaca laporan dari organisasi yang terpercaya, tidak yang ecek-ecek ya. Misalnya Blogspot, nah itu tidak dapat dijamin validitas tulisan-tulisan yang ada dalam web tersebut. Oke, ini textbook sama dengan yang di atas. Ya, nah ini beberapa literatur ilmiah yang bisa kita baca untuk menunjang penelitian kita. Namun, dari sedemikian banyak ini tadi juga, kita juga perlu mengetahui apakah memang paper jurnal yang kita baca itu adalah paper jurnal yang berkualitas. Tidak hanya sekadar tulisan yang kemudian dipublikasi tanpa melalui adanya satu seleksi. Maka kita juga perlu mencari suatu sumber yang mendaftarkan tulisan-tulisan yang memiliki kredibilitas. Nah, oke, jadi ini salah satunya Anda bisa cari di Google Scholar ya. Di Google Scholar. Nah, selanjutnya di sini saya sampaikan daftar web yang berisi koleksi paper-paper dari jurnal-jurnal informatika se-Indonesia. Nah, di sini paper-paper yang ada di dalam web ini adalah merupakan paper-paper yang sudah melalui proses seleksi. Jadi tidak sekedar bisa dipublish di web ya. Jadi ada proses seleksinya, ada proses reviewnya. Sehingga kemudian paper-paper tadi, tulisan-tulisan hasil daripada riset tadi itu kemudian bisa dipublikasi untuk dibaca oleh banyak orang. Anda bisa masuk ke sini ya, nanti silakan Anda browsing sendiri. Anda masuk ke menu jurnal, kemudian nanti Anda bisa mencari banyak paper terkait dengan topik-topik yang riset yang Anda kerjakan. Oke ya, jadi ini silakan nanti dikunjungi. Nah, ini adalah web lain untuk mendapatkan paper-paper dari portal Garuda. Ini adalah web Jurnal Informatika UAD ya, JIVO. Ini Jurnal Informatika dari Ahmad Dahlan, kita informatika. Ada IJAIN. Nah, IJAIN adalah merupakan jurnal internasional. Ya. Ini alamat webnya. Nama jurnalnya adalah International Journal of Advance in Intelligent Informatics. Nah, ini punya kita. Punya informatika UAD. Dan seterusnya ini adalah beberapa contoh. Ada Telkomnika, ini juga jurnal dari UAD. Ada JNTT, Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi. Ini adalah jurnal dari UGM. Kemudian ini adalah jurnal Ilmu Komputer dan Informasi dari Universitas Indonesia. Jadi ini masuk ke dalam webnya, yang mana nanti di dalam web ini ada arsip ya, kumpulan-kumpulan daripada paper-paper yang diterbitkan di jurnal tersebut. Oke, itu tadi beberapa daftar jurnal. Kemudian, nah bagaimana kita mereview paper? Ya, bagaimana kita bisa membaca paper dan kemudian bisa mendapatkan manfaat untuk mensupport penelitian kita. Pada saat nanti Anda mencari paper, ada dua macam jenis paper. Yang pertama yaitu survei paper, yang kedua technical paper. Apa itu survei paper? Nah, survei paper adalah merupakan, atau istilah lainnya, disebut juga dengan systematic literature review. Apa itu? Systematic literature review. Ya, berarti
survei papernya adalah merupakan paper yang isinya review, ya, review daripada pustaka, review daripada suatu literatur yang disusun secara sistematik. Nah, mudahnya adalah merupakan survei paper adalah merupakan satu jenis tinjauan pustaka yang mengkoleksi dan menganalisa banyak topik penelitian atau paper. Jadi survei paper ini adalah isinya analisis atau review resume dari banyak paper. Ya, jadi survei paper ini adalah merupakan paper yang isinya review dari banyak paper dalam satu topik penelitian. Nah, apa tujuan yang dibuat survei paper? Kenapa kemudian paper ini isinya adalah review dari banyak paper? Tentunya tujuannya adalah memberikan ringkasan lengkap, ya. Artinya membantu kita sebagai seorang peneliti yang ingin membaca atau mendapatkan informasi yang lengkap tentang satu topik riset. Jadi kita tidak perlu banyak membaca paper, namun dengan cukup membaca satu survei paper itu kita sudah bisa mendapatkan gambaran keseluruhan secara lengkap dari satu topik riset kita. Oke, nah ini contohnya ya. Nanti Anda bisa googling sendiri untuk mendapatkan survei paper dari topik Anda. Di sini saya memberikan salah satu contoh survei paper terkait dengan, misalnya contohnya seperti ini. Machine Translation of Indonesian, a review. Nah, artinya paper ini adalah merupakan survei paper yang isinya tentang machine translation di Indonesia. Jadi kalau kita ingin membaca tentang resume daripada penterjemahan mesin penterjemah maksud saya. Jadi kalau kita ingin mengetahui tentang mesin penterjemah di Indonesia seperti apa perkembangannya saat ini, nah itu tinggal kita search dengan keyword itu ya. Anda bisa tuliskan keyword, misalnya keywordnya review on machine translation. Maka nanti akan banyak contoh paper, akan banyak paper yang didapatkan dari kita menginputkan kata kunci tersebut. Ini adalah salah satunya. Ini adalah salah satunya yang saya dapatkan pada saat saya ingin mencari tentang survei paper dari mesin penterjemah. Ya, jadi pasti ada kata-kata reviewnya. Contoh survei paper yang kedua, a systematic review of text stemming techniques. Nah, ini adalah judul papernya, judul survei papernya. Ada kata kuncinya review. Jadi ini adalah survei paper tentang text stemming, teknik tentang stemming. Begitu juga contoh yang lain, a survey of stemming algorithm in information retrieval. Artinya ini adalah merupakan paper survei tentang algoritma stemming dalam information retrieval. Anda selanjutnya nanti bisa mencari survei paper tentang topik riset Anda. Oke, paham ya tentang survei paper. Selanjutnya, kiat mereview survei paper ya silakan nanti ini dibaca saja. Intinya apa yang akan kita ambil dari survei paper tersebut yang nanti bisa kita masukkan ke dalam landasan teori kita pada bab 2. Selanjutnya, kategori paper yang kedua yaitu technical paper. Nah, technical paper ini adalah merupakan paper yang sangat umum yang isinya tentang proses atau hasil daripada penelitian seseorang. Jadi bagaimana seorang peneliti melaporkan hasil penelitiannya. Dituliskan dalam bentuk technical paper. Pada saat akhir daripada skripsi Anda nanti,
Anda juga akan diminta untuk membuat technical paper. Artinya bagaimana Anda bisa membuat suatu naskah publikasi terkait dengan laporan teknis untuk penelitian yang sudah dilakukan. Seperti itu. Oke ya. Contohnya ya, misalnya seperti ini contohnya. Contoh technical paper. Penerapan algoritma stemming, Nazif dan Adriani, dan similarity pada penerimaan judul tesis. Implementasi dan analisis algoritma stemming, Nazif Adriani, dan Porter pada dokumen berbahasa Indonesia, dan seterusnya. Ini adalah merupakan contoh technical paper. Anda tentunya juga sudah banyak mendapatkan technical paper yang Anda rujuk ya untuk kajian penelitian terdahulu. Ya, baik, sekian. Cukup untuk materi kali ini. Selamat bekerja. Tugas Anda pada minggu kelima ini adalah mulai menyusun bab 2. Oke, semangat ya. Saya akhiri, mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.